Sepakat lisan dengan target di pos krusial, tinggal tunggu diresmikan. Langkah besar Persebaya Surabaya dalam bursa transfer musim ini seolah menjadi penegasan bahwa mereka tak ingin hanya jadi penggembira di Liga 1 musim depan. Satu pos krusial di lini depan yang sempat menjadi kekhawatiran, kini hampir pasti akan segera terisi. Dilansir dari tribunwow.com, perhatian tertuju pada sektor serang bajul ijo yang memang belum mendapatkan sosok ujung tombak ideal. Namun kini, situasi berubah panas. Satu nama mencuat dan langsung menjadi sorotan, Jurgen Locadia, penyerang yang memiliki label Timnas Curaçao dan segudang pengalaman di kompetisi elit Eropa. Sinyal kepindahan Locadia ke Surabaya kian menguat. Saat ini, ia masih terikat kontrak dengan CF Intercity, klub dari kasta ketiga Liga Spanyol. Namun, kontraknya akan segera berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025, membuka jalan lebar bagi status bebas transfer. Lebih menarik lagi, kabar terbaru menyebutkan bahwa Locadia telah menyepakati secara lisan tawaran dari manajemen Persebaya Surabaya. Dengan kata lain, tinggal menyisakan detail final dalam proses negosiasi sebelum transfer ini benar-benar diumumkan secara resmi. Sosok berusia 31 tahun itu bukanlah pemain sembarangan. Lahir di Belanda, Jurgen Locadia telah mencatatkan perjalanan luar biasa dalam karirnya, membela PSV Eindhoven di Eredivisie, merumput di Premier League bersama Brighton, hingga bermain di Bundesliga bersama Volbochum. Kehadirannya jelas menjanjikan upgrade besar di lini serang Persebaya. Tidak hanya piawai sebagai penyerang tengah, Locadia juga fleksibel dimainkan di sektor sayap, baik kanan maupun kiri, atribut yang jarang dimiliki pemain asing di Liga 1. Dari sisi performa, statistik terbaru Locadia musim lalu mencatatkan 10 gol, 1 assist dari 1739 menit bermain. Angka yang cukup impresif untuk pemain yang bermain di liga yang dikenal keras dan padat secara fisik. Apakah ini rekrutan terbaik bajul ijo dalam beberapa musim terakhir? Bisa jadi, apalagi jika Locadia mampu beradaptasi cepat dan menjadi mesin gol baru di bawah tekanan Jack Greenforth. Kedatangan Locadia juga akan menjadi pesan kuat bahwa Persebaya serius ingin kembali ke papan atas, dan tak ingin mengulang musim inkonsisten yang lalu. Kini semua mata tertuju pada satu hal, resmi atau tidaknya kesepakatan ini dalam waktu dekat, dan tentu saja, bonek sudah bersiap menyambut calon bintang baru merek, dengan koreografi, chant, dan semangat yang tak pernah padam. Badai cedera ancam Persebaya, Rian dan Koko Ari masih jalani latihan terpisah. Cemas mulai menghantui persiapan Persebaya Surabaya. Dua amunisi utama yang sangat dinanti, Rahmat Irianto dan Koko Ari Araya, ternyata belum bisa ikut latihan penuh. Padahal, mereka diproyeksikan jadi fondasi utama lini belakang bajul ijo. Bonek pun mulai bertanya-tanya, apakah dua putra daerah kebanggaan itu bisa pulih tepat waktu. Harapan tinggi menyelimuti kehadiran Rahmat Irianto dan Koko Ari Araya saat kembali berseragam hijau khas Persebaya. Dua nama yang tak asing di telinga bonek itu digadang-gadang jadi duet tembok kokoh di belakang, namun kenyataan di awal pramusim justru memunculkan kekhawatiran. Dua pemain anyar Persebaya Surabaya, Rahmat Irianto dan Koko Ari Araya, belum bisa bergabung penuh dalam latihan tim. Meski keduanya sudah terlihat sejak latihan perdana pada Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025, di lapangan B dan C Stadion Gelora Bung Tomo, fakta berkata lain. Baik Rian maupun Koko masih harus menepi dan menjalani program pemulihan secara terpisah. Situasi ini tentu jadi sorotan tim pelatih, terlebih keduanya dirancang sebagai pemain kunci dalam skema Eduardo Perez Moran untuk Liga 1 musim 2025-2026 dan turnamen bergengsi ASEAN Club Championship. Kedua pemain diketahui belum 100% pulih dari cedera yang diderita saat memperkuat klub lamanya. Rian, mantan bek Persib Bandung, mengalami cedera lutut di akhir musim lalu, sedangkan Koko Ari, yang sebelumnya membela Madura United, mengalami cedera otot paha. Namun ada secerca harapan, Rahmat Irianto sudah mulai menunjukkan progres positif. Dalam beberapa sesi terakhir, pemain jebolan Akademi Persebaya itu terlihat melakukan jogging ringan di pinggir lapangan. Rian sudah jogging, Koko masih fokus penguatan. Sementara itu, Koko Ari belum bisa ikut aktivitas intens di lapangan, fokusnya saat ini adalah pemulihan dan penguatan otot, sembari diawasi tim medis. Manajemen Persebaya mengaku sudah mengetahui kondisi keduanya sejak awal perekrutan. Mereka percaya, waktu pemulihan akan cukup hingga kompetisi bergulir. Manajemen Persebaya menyadari kondisi ini sejak awal proses perekrutan, namun,
Mereka tetap yakin bahwa keduanya akan pulih tepat waktu dan menjadi kekuatan utama tim. Agenda penting pun sudah menanti, Persebaya dijadwalkan akan melakoni mini training camp di Australia pada 8-10 Juli tahun 2025. Salah satu laga yang dinanti adalah uji coba melawan Football West All-Star di Samcare Football Center, Perth, tanggal 9 Juli nanti. Target tim cukup jelas, Rian dan Koko diharapkan sudah bisa ikut latihan penuh sebelum berangkat ke Australia. Namun jika belum memungkinkan, Persebaya tampaknya tak akan memaksakan. Dengan waktu sekitar 2 pekan sebelum tur dimulai, peluang keduanya pulih masih terbuka. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada hasil evaluasi medis dan kesiapan fisik masing-masing pemain. Sementara itu, skuad Persebaya masih dalam tahap pembentukan. Beberapa pemain asing seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, dan Risto Mitrevski belum bergabung. Komposisi tim belum sepenuhnya komplit. Kendati begitu, pelatih Eduardo Perez tetap memandang situasi ini dengan penuh keyakinan. Kami punya waktu lebih dari 4 minggu untuk mencapai kondisi terbaik, pungkasnya. Jika proses pemulihan berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin Rahmat Irianto dan Koko Ari akan langsung tampil sebagai starter di laga perdana Liga 1 musim ini. Selain faktor teknis, kembalinya mereka juga menyimpan makna emosional tersendiri. Dua pemain asli Jawa Timur ini adalah simbol kebangkitan, sekaligus bentuk reuni penuh harapan bersama klub yang membesarkan nama mereka. Kini, semua harapan tertumpu pada pemulihan. Jika keduanya kembali tepat waktu, Persebaya akan punya lini belakang yang solid dan berkarakter. PSIM Yogyakarta rasa Persebaya Surabaya. Setelah rekrut Ze Valente, kini Kasim Botan. Aura bajul ijo mulai terasa di kota Gudeg, setelah mengamankan playmaker cerdas Ze Valente. PSIM Yogyakarta kembali membuat kejutan dengan mendatangkan Kasim Botan, winger eksplosif yang musim lalu jadi andalan Persebaya Surabaya. PSIM Yogyakarta mulai menunjukkan ambisinya tak hanya sekadar bertahan di Liga 1, tapi bersaing di papan atas, setelah meresmikan 2 pemain asing, yakni Ze Valente dan Nermin Haljeta. Tim asuhan Jean Paul van Gastel kini mulai menggenjot kekuatan lokalnya. Tak tanggung-tanggung, 5 nama langsung diumumkan sebagai rekrutan anyar. Namun satu di antaranya langsung mencuri perhatian, Kasim Botan. Klubnya sangat bagus, suporternya juga banyak, saya ingin memberikan prestasi untuk PSIM, ujar Kasim Botan, Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025, lewat laman resmi klub. Ex-pemain Persebaya ini baru saja membawa Green Force finish di posisi keempat Liga 1 dan mengantar mereka lolos ke ASEAN Club Championship. Kehadirannya jelas bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi bagian penting dari proyek ambisius PSIM. Kasim resmi dilepas Persebaya bersama 9 pemain lainnya pada tanggal 3 Juni tahun 2025, lewat unggahan akun Instagram resmi klub. Tak butuh waktu lama, PSIM langsung menyambarnya dan menawarkannya tempat di proyek besar mereka untuk musim baru. Semoga teman-teman pemain baru bisa kompak dan bermain bagus, tambah Kasim, yang kini berusia 28 tahun. Menariknya, keputusannya menerima pinangan PSIM bukan semata soal proyek, tapi juga dukungan supporter yang fanatik. Ya, atmosfer supporter di Yogyakarta diyakini jadi salah satu magnet utama yang membuat Kasim yakin untuk melanjutkan karir di sana. Perjalanan Kasim Botan dimulai dari tim-tim kecil, Persepam Pamekasan dan Persit Jember jadi tempatnya berlatih dan tumbuh sebagai pesepak bola pada musim 2017-2018. Musim berikutnya, ia pindah ke Persiba Bantul, lalu tampil bersama PSCS Cilacap di Liga 2 pada 2019. Melansir dari Transfermarkt, di musim pertamanya bersama PSCS, Kasim hanya bermain 2 kali. Namun di musim 2020-2021, saat Franz Hui ambil alih kursi pelatih, ia tampil reguler dengan 10 pertandingan dan mencetak 2 gol. Bakatnya akhirnya membawa Kasim ke Persita Tangerang di putaran kedua Liga 1 musim 2021-2022, di bawah arahan Widodo Ceputro. Kasim menjadi pilar penting di sayap kanan, 17 laga, 2 gol, dan 3 assist. Saat Widodo pindah ke Bayangkara FC, Kasim pun ikut diboyong. Di sana, ia tetap menjadi starter, tampil 22 kali dan mencetak 2 gol. Namun puncak sorotannya datang saat Aji Santoso merekrutnya ke Persebaya. Musim 2023-2024 menjadi titik baliknya, kecepatannya di sisi sayap membuatnya jadi solusi kebuntuan. Ia tampil di 30 pertandingan dan mencatatkan 4 assist.
Menariknya, pelatih Paul Munster kemudian bereksperimen menjadikannya bek kanan, dan bahkan sempat memainkan Kasim sebagai penyerang utama saat menghadapi Persija dan Madura United di musim keduanya. Musim lalu, Kasim tampil 26 kali dan dikenal sebagai super sub mematikan. Ia mencetak gol perdananya untuk Persebaya saat menghadapi Persik Kediri, sebuah momen yang tak dilupakan bonek.